lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, pertama kita nanya-nanya seperti biasa. Awal mula si Akang bisa main cupang tuh kenapa, Kang? Ditanya lagi. Iya, baik. Salah, pasti akhirnya can nonton gitu ya teh. Awal mulanya mah kan karena jenuh sih. Anak pengen beli ikan, pengen ngurus cupang gitu. Setelah saya beliin, nggak diurus. Saya merasa kasihan kan ke ikan itu. Saya rawat. Pas nonton pengen tahu harga ikan cupang yang bagus, yang jelek seberapa gitu. Setelah saya nonton, ada lumayan juga. Nah, baru gimana sih caranya, cara ngebreeding atau kembang biak, atau saya juga lihat-lihat dulu ya, mana sih pengusaha yang besar di ikan cupang gitu kan, ada enggak gitu. Setelah dilihat mah lumayan gitu, jadi tertarik lah di situ. Baru belajar saya. Setelah belajar ngebreed dari YouTube juga ya bos ya belajarnya. Pertama itu, tapi alhamdulillah sukses. Wah, aneh ngebreed satu bagus, saya gedein di jolang dulu. Lama berarti prosesnya langsung bisa gede gini teh. Dari awal, dari kecil dulu lah. Jangan kita itu apa? Jangan bermodal yang besar dulu. Kalau belum tahu ilmunya gitu, takutnya kan nggak ini modal udah gede malah jadi gitu. kudu main di sana kan. Dari modal letik ke lain modal sih ya mah. Jadi ngelampiasin hobi we ya. Sedikit gitu modalnya dari ikan jelek dulu. Nah, setelah saya bisa baru saya ngambil atau beli ikan yang bagus untuk ini, untuk pedaran, untuk kesininya gitu. Nah, awal mula ini kan main cupang kayak gini kan bisa dikatakan awal pemula pisan lah ya. Nah, awal mula modal paling ini dulu berapa sih? Awal mula ya itu beliin anak aja. Oh, anak aja itu teh yang harga 5.000-an gitu, 5.000 badan ya. Nah, itu untuk coba-coba. Terus saya pengen tahu dulu kan, ini jantan atau betinanya gitu. Pas dilihat-lihat, oh punya saya jantan, saya nyari betinanya gitu. Belilah yang betinanya yang harga segituan gitu. Iya. Saya dibreed, dikawinin gitu ya bos. Alhamdulillah jadi. Nah, saya baru uang jajan ini kerja, uang jajan sehari-hari. Nah, ada punya 100.000, saya beliin dulu itu ikan murah-murah kok. Yang grade sekarang itu yang udah full block paling di Galaxian itu di Muara, kayak di Muara gitu kan. Awalnya itu cuman 100.000 dapat 1 jodoh. Sekarang kalau sekarang bisa sampai berapa kan? Di Muara juga sekarang mah yang kayak dulu dibeli saya 50.000, sekarang itu udah 250 atau 300. Nah, kalau di sini nih Kang, misalkan ya ada yang mau beli kalau per paket maksudnya teh, jadi satu pasang siap breed ada di sini. Ada. Nah, dari kisaran berapa sampai berapa aja Kang? Jangan dipatok gitu ya. Oh, kisarannya ya, aja. Kisarannya aja. Satuan atau gimana? Pasang gitu. Yang satu pasang. Kisarannya kalau yang satu pasang di kita ya 100.000 aja udah bisa ngebreed ya. Wah, ngeri bro tuh. Tapi lihat kualitas juga ya Kang ya. Makin bagus. Kalau kualitas genetik alhamdulillah aman, cuman kan ada grid-gridannya gitu kan ya. Genetik kita juga ngambil dari yang udah kekunci lah genetiknya, nggak asal, karena saya rencanakan pengen besar. Kan percuma kalau kita ngemainin ikan yang belum ini kualitasnya gitu. Jadi saya ngedukin yang kualitas memang bagus. Ada kontennya juga, beliau juga, saya juga tahu dari kontennya beliau. Jadi saya percaya gitu. Intinya mah jadi YouTuber juga bro, gurunya. Nah, ini kan masalah
kan kalau soal induk bisa beli di sini, soal Ya. bahannya juga bisa tadi ya. Ya. Kalau perlu buka juga bisa di sini. Nah, kalau untuk misalkan nih Kang ya, kita bahas dulu ke penyakit nih. Biasanya kalau di cupang itu penyakitnya apa aja Kang yang sering terjadi? Penyakit di cupang itu hanya apa ya? Kalau sickness kan pasti ada, kuncup yang kayak gitu ada. Kalau yang namanya white spot ya, White spot. white spot itu setahun sekali lah. Karena cuaca itu Oh, jadi kalau cuaca lagi hujan, apalagi panas, pergantian cuaca. Oh. Dari contohnya biasanya dingin atau panas, langsung hujan 2 hari 2 malam, tiba-tiba panas lagi kan suhu nggak sekaligus stabil. gitu kan, suhu gak stabil gitu. Jadi kena white spot pasti itu mah pasti. Gak, kita cuman ini aja kalau udah kena white spot, rata-rata saya kena white spotnya itu bukan yang dipajang di sini. Yang di Karena lubukan? yang dipajang di sini insya Allah aman karena tertutup gitu kan, suhu stabil. Di lubukan paling, karena saya lubukan terbuka. Tadi juga kan dilihat lubukannya terbuka. Itu paling kalau udah kena satu pasti Semuanya kena. ke yang lain. Oh, nular. Semacam corona lah. Zaman sekarang Covid deui. Nah, itu Kang kalau cara ngobatinya itu kalau kayak gitu. white spot. White spot. Itu saya pakai Inspolok. Oh, ini bro, untung deket bro. Stok banyak ya. Jadi petani ikan harus punya itu, wajib. Ini cara gunainnya gimana ini Kang? Itu cara gunainnya saya juga belum bikin konten ya yang itu. Tapi nanti ada ya kontennya. Kalau sama Karena ini yang fokusnya di cupang. sobat ini, ini bikin konten silakan nanti adalah di ya Andan Alvaro ya Kang. Ntar pokoknya ini di kontennya si Akang akan ada. Tunggu aja, coming soon lah kata-katanya mah. Insya Allah ya Bos, Ya. caranya mah kan. Soalnya kan Gampang nggak sih. sengaja ikan dihajar gering orang ada di ubaran. Garis besarnya gini aja, garis besar ya, gak Iya. usah praktek kan ini mah. Jadi ini untuk 100 liter air, 5 mili obatnya ini sedikit kan, 5 mili. Itu untuk pokoknya kalau kita dari lubukan itu kan kena nih, kena white spot, diambil semua dari lubukannya, disediain air bersih, cuci dulu ikannya itu, bukan dicuci ya, agak bersih lah, masukin ini, diaduk, udah simpen 2 hari aja, Sembuh Kang. 2 hari sembuh. Kalau yang mati Oh, jadi ini maksudnya keras. keras obatnya. Kalau yang mati kan ngapain juga bertahan hidup, kita ngasih makan tetap aja mati kesananya kan. Lebih baik yang mati, yang bertahan selama 2 hari itu pasti hidup. Dia mah sadis. Itu tapi alhamdulillah 80-70% paling minimal itu masih Keselamatan. Keselamatan, Oh, gitu. jadi termasuknya efektif, Bro. Wajar lah. Jelema ge ubaran mah yang maut, Bro, gitu. kan beda kan, ikan tuh ada yang kuat daya tahan tubuhnya. Terus ada yang udah kena penyakitnya udah parah atau belum gitu. Nah, Gitu. itu betul. Paling white spot ya Kang. Kalau kuncup di sini gimana Kang? Nah, kan suka ada. Nah, itu kuncup itu bisa karena suhu kurang enak, terus air telat nguras. Telat nguras dalam artian kalau air kurasan itu ya, nguras cupang itu, dilihatnya saya dari air Bos, bukan karena lamanya. Kalau memang airnya udah tidak memungkinkan, dalam artian lecek lah kalau bahasa Sunda mah, apa ya? Bro. Itu harus cepat diganti. Oh iya. Meskipun baru ganti air, kadang-kadang kan ada daun ketapang kurang bagus, lendir kan. Lendir tuh. Ganti lagi aja, nggak usah nunggu. Itu karena dari air biasanya kalau yang kuncup. Kalau menurut saya kalau sickness, belum ditanya ya. Iya. Nah, langsung aja karena udah ini. Nah, kalau sickness gimana Kang? Nah, kalau sickness itu dulu ya. Tapi sampai sekarang juga saya terapkan
obat yang paling efektif untuk Signas ini Apa? Sana ya. Diparahkan ya kapur. soalnya Signas itu repot kita meskipun sembuh, pernah saya nyembuhin ya. Karena saya ada Signas nih. Kalau saya ngerawat cuma 1-2 atau sampai 100 ekor bisa lah ngerawat ya. Signas ada 2 kalau contohnya ini rawatan banyak ada Signas 1, udah langsung ini. Itu gampang. Ada 2 cara kalau Signas. Masukin ke air. Itu kan kalau Signas karena gak buang kotoran kan ikannya itu sembelit lah gitu. Itu dari pakan. Pakan kurang bagus. Saya masukin ke ember sama ikan-ikannya digini sampai muntah. Kocok bro. Sampai muntah. Nah itu bisa sembuh. Cuma setelah sembuh juga dia nggak maksimal bagus lah ikannya itu pasti ataukah dia itu sering sakit lagi bisa sering sakit lagi sering tumpuk lagi gitu. Ada juga pertumbuhannya jadi kurang gitu kan centet gitu lah. Nah, kalau masalah Signas itu keduanya bisa juga masukin ke toples, tutup pakai kresek hitam. Kresek hitam Rapat tapi rapat ya kresek hitamnya itu. Jadi jangan ada cahaya, biarin 3 hari 3 malam, gak usah dikasih apa-apa. Dia kasih makan juga kan bisa makan karena sembelit itu. Siapa tahu kan dia syukur-syukurnya itu hidup. Kalau mati ya gak diobatin juga pasti mati gitu kan. Itu mah hanya berusaha gitu. Hanya berusaha. Paling gitu bro kalau soal Signas, kuncup, terus tadi apa white spot ya kan. Kalau di kayak gini kan sama kayak ikan gapi nggak ada pinrut, maksudnya ekor kebakar gitu. Ekor kebakar. Jadi ekornya kemakan gitu oleh penyakit gitu, nggak ada di sini. Ada. Rontok ekor gitu. Itu karena jamuran. Ada kadang sama aja. Jamuran itu kalau jamur itu karena dari bakteri air sih. Ngobatinya itu gimana kak? Kalau jamuran ganti air aja. Ganti gampang. air, pakai Obat biru? yang obat biru bagus. Kalau Apa? cuaca lagi panas ya bos. Obat biru tuh jadi buat yang panas tuh. Suhu lagi panas stabil. Kalau cuaca dingin jangan pakai obat biru lah. Mending pakai garam sama daun ketapang. Tuh bro, ternyata ada rahasianya. Soalnya kan kalau obat biru itu nggak ada penyastabil air. Kalau dia kena dingin, wah udah dingin kayak di kulkas. Lapor. Kalau ketapang tuh berarti ada penyetabilnya. Ya. Wah ngeri. Ternyata manfaat ketapang tuh besar bro. Palingan carokla tuh. Carokla. Karena itu, nah kan sekarang soal penyakit udah beres. Sekarang nih soal penghasilannya lur. Nah penghasilan nih Kang nih selama main, bentar sebelum itu saya mau nanya dulu Kang, selama Kang main ini cupang udah berapa tahun nih di main cupang ini gitu? Udah Sampai sekarang masih pemula ya bos. Aduh pemain muka lama ya mah. Pemula ya baru berjalan mau 5 tahun. Pemula 5 tahun. Eta pemula. Pemula 5 tahun. Sampai dulu ya. Kalau mau kita kan ngobrol santai ini soal itu, dan masalahnya udah 5 tahun. Nah, selama 5 tahun Akang pernah dapat omset paling besar berapa Kang? Buat motivasi para pengusahawan yang mau main di ikan cupang ini. Jadi per bulan nih? Ya sebulannya aja lah gitu. Sebulan Bisa sampai berapa? pas lagi besar-besarnya saya ya dengan cupang segini, pam segini gitu ya. Itu bisa 30 juta. Anjir bro, eta beli motor bisa hiji, imau betul. Karena hitungannya gini aja lah. Saya sebulan itu panen sampai 7 lubuk lah. Itu 7 lubuk, perkiraan minimnya berapa Kang itu bisa dapat? 7 lubuk itu saya biasanya sampai 1.500 itu udah rata-rata. Ekor, 1.500 ekor. Kali 10.000 ya tuh.
berapa, sedangkan di sini ada yang 100, 200 tuh. Berarti kan ngeri-ngeri di sini. Dan yang terpenting itu di sini ingat, tidak buat untuk ria-ria. Ternyata ini hanya untuk memotivasi kalian semua. Ini juga saya masih belajar ya, terus namanya apa, kita itu bertani atau usaha atau apa, nggak ada berhentinya belajar. Kalau untuk misalkan yang kesini pengen belajar kan sekalian beli, bisa ya kan? Bisa. Oh, terbuka lebar bro. Kalau saya nggak ada ilmu yang disembunyi-sembunyikan ya. Nah, makanya pantau terus channelnya. Pokoknya di sini mah ekstrim terus bro. Uji nyalinya itu cara bikin apapun. Artemia yang tadi lihat tuh gede, cuci ketapang pakai mesin cuci di sini mah. Gak aneh. Udah ngeri di sini mah pokoknya. Itu kalau praktis ya pakai mesin cuci. Tapi kalau biasa-biasa pengen bagus benar-benar ketapangnya itu ya. Ya saya juga nggak pakai mesin cuci. Tapi kan rada repot gitu. Berarti 30 juta nih ya Kang ya. Kan saya juga nggak mau nih bilang paling manisnya aja. Pahitnya pernah dapat berapa sebulan Kang? Saya selama 5 tahun. Ini 4 tahun lah ya. Ya. Karena 5 tahun itu baru mau jalan. Paling minim itu baru kemarin setelah Covid. Enggak. Covid masih lancar ya. Kemarin yang banyak nih pada mati. Mau karena mati perbedaan masa cuaca. Jadi orang lain itu pada ngedon beli. Terus habis rame juga. Habis rame. Orang lain kan berbondong-bondong. Ngebreed. Ngebreed. Oh. Ikan meledak. Akibatnya banting harga di situ. Orang lain kan. Ya. Kalau saya ngikutin aja. Karena toh saya ibaratnya yang ngebreed, yang besarin gitu. Mau dibanting harga kayak gimana pun, insya Allah nggak akan ada rugi. Kalau peternak, nah itu keunggulannya dari peternak. Nggak akan ada rugi ya, cuman keuntungan mungkin ya. Nah kemarin itu hanya berapa ya? Sebulan itu ya 7 juta kilo bro, 7 juta sepi ya. Ngeri itu 7 juta. Nah makanya kalau yang mau ternak cupang atau mau belajar langsung aja ke Pakanen di Sehu. Meskipun pemula pemain muka lama ini. Kalau di sini Cima itu terkenalnya rajanya koi nih. Tapi tetap ya beliau itu masih rendah hati kok. Mas sombong nggak, sama aja. Ini aja bos ya. Kontaknya ada di deskripsi, alamatnya pun nanti ada di deskripsi, Facebook, IG, bahkan YouTube-nya nanti ada. Jadi yang mau cek YouTube-nya atau mau langsung main ke sini silakan aja. Terbuka lebar buat siapapun yang mau belanja ataupun mau beli atau sekedar main pun bisa ya Kang ya? Iya. Tuh, boleh. Yang penting itu janjian dulu karena ini kadang sibuk nih. Tapi kalau mau main-main saya terbuka ya pintu. Cuman kalau mau ngopi-ngopi bikin sendiri di sini tuh. Oh, kopinya ada. Iya, Soalnya nggak nyiapin yang kerja. Ya, sip. Nah, gitu. Ini mah bercanda aja ya, Bang. Iya, santai aja, Bang. Di sini mah pada seneng nonton bercandanya, Lur. Gimana lo Bang nggak bodor, pokoknya kontennya itu. Ambil aja segi positifnya, buang segi negatifnya. Nah, mungkin cukup sekian ya Kang konten hari ini, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih yang telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan like juga, subscribe juga kontennya Pak. Bye.